Gotong royong merupakan salah
kemajuan. Gotong royong merupakan salah satu jati diri bangsa Indonesia yang telah ada sejak zaman nenek moyang. Gotong royong mencerminkan semangat kebersamaan, persatuan, kepedulian sosial, serta kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, gotong royong menjadi sarana untuk mempererat hubungan antar manusia dan menciptakan hubungan yang harmonis. Nilai gotong royong sangat sejalan dengan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang dapat diwujudkan melalui sikap dan praktik gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, praktik gotong royong berdasarkan nilai Pancasila perlu terus dipelihara dan diterapkan, terutama oleh generasi muda agar tidak luntur oleh perkembangan zaman dan pengaruh individualisme. Hakikat gotong royong. Gotong royong berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan bersama. Dalam gotong royong tidak ada paksaan, melainkan dilandasi rasa keikhlasan, kebersamaan, dan tanggung jawab. Gotong royong mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Praktik gotong royong berdasarkan nilai setiap sila Pancasila. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama, menekankan keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa serta sikap toleransi antarumat beragama. Dalam konteks gotong royong, nilai ketuhanan tercermin melalui sikap saling menghormati perbedaan keyakinan dan bekerja sama tanpa membedakan agama. Contoh praktik gotong royong: kerja bakti membersihkan lingkungan tempat ibadah, membantu tetangga yang sedang mengalami musibah tanpa memandang perbedaan agama, bekerja sama dalam kegiatan sosial seperti bakti sosial, penggalangan dana kemanusiaan, dan kegiatan masyarakat lainnya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua, menekankan pentingnya sikap menghargai martabat manusia, bersikap adil dan menjunjung nilai kemanusiaan. Gotong royong merupakan perwujudan dari sikap kemanusiaan karena mengajarkan kepedulian dan solidaritas sosial. Contoh praktik gotong royong: membantu korban bencana alam melalui kerja sama masyarakat, menolong tetangga yang sakit atau mengalami kesulitan ekonomi, melaksanakan kegiatan donor darah atau bantuan sosial secara bersama-sama. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman. Gotong royong menjadi sarana untuk mempererat persatuan karena melibatkan berbagai latar belakang suku, agama, budaya, dan golongan. Materi praktik gotong royong berdasarkan nilai Pancasila akan dibacakan oleh rekan saya. Menjadi identitas bangsa Indonesia yang bersama dengan banyak dari bangsa lain. Dalam kehidupan
Nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua adalah Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang dapat diwujudkan melalui praktik gotong royong. Oleh karena itu, pengalaman gotong royong berdasarkan nilai Pancasila menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga persatuan, Indonesia dan keadilan sosial di tengah kekesalan masyarakat Indonesia. Royong berdasarkan sila pertama yakni sila pertama Pancasila mengatakan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adalah ketuhanan yang menuntut manusia untuk berbaik, saling menghormati dan hidup rukun antar umat beragama. Dalam konteks gotong royong, sila pertama menekankan pentingnya rasa toleransi, saling menghargai perbedaan keyakinan, serta bekerja sama demi kebaikan bersama. Praktik gotong royong berdasarkan sila pertama dapat dilihat dalam kegiatan membersihkan tempat ibadah secara bersama-sama, membantu tetangga yang sedang melakukan kegiatan keagamaan, serta menjaga kerukunan antar umat beragama. Nah, masyarakat yang berbeda agama gotong royong membersihkan lingkungan sekitar masjid, gereja, atau pura tanpa memandang keyakinan. Hal ini menunjukkan sikap saling menghormati dan menumbuhkan rasa persaudaraan. Selain itu, gotong royong dalam sila pertama juga tercermin dalam keberadaan kementerian keagamaan seperti penggalangan dana untuk kegiatan alam yang dilakukan oleh berbagai kelompok keagamaan. Dalam bentuk pemberian
Perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin Saputra. Ini video dari saya. Sebelumnya musyawarah desa gagal dilakukan untuk mengamankan warga. Pemerintah Desa Ketikan, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan kembali melakukan musyawarah desa khusus lanjutan terkait penentuan lokasi untuk pembangunan gedung koperasi Desa Merah Putih, Desa Ketikan. Musdesus lanjutan dilakukan mengingat lokasi yang rencananya digunakan untuk gedung KDMP ditolak warga. Mengingat di tanah tersebut berdiri kios yang digunakan untuk perjualan warga. Sebelumnya belasan warga yang merupakan penghuni kios milik desa itu tidak dilibatkan dalam musyawarah. Setelah mereka dilibatkan dalam musdesus lanjutan, akhirnya warga sepakat tanah desa yang berdiri belasan kios perjualan diperbolehkan. Untuk digunakan sebagai lokasi KDMP. Pihak desa berjanji akan merelokasi para pedagang dan membangunkan kios baru bagi para pedagang agar bisa kembali berjualan. Kesimpulan dari video saya, gotong royong adalah Pancasila yang bekerja tanpa aksi nyata. Gotong royong Pancasila hanya akan menjadi teori sebagai pelajar Pancasila. Tugas kita adalah menghidupkan nilai tersebut dalam setiap interaksi di sekolah dan masyarakat. Bulan Februari Merah Putih di Grobogan terakhir damai usai digelar musyawarah desa khusus lanjutan. Sebelumnya musyawarah desa gagal dilakukan untuk menguatkan warga. Pemerintah Desa Ketikan, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan kembali melakukan musyawarah desa khusus lanjutan terkait penentuan lokasi untuk pembangunan gedung koperasi Desa Merah Putih, Desa Ketikan. Musdesus lanjutan dilakukan mengingat lokasi yang rencananya digunakan untuk gedung KDMP ditolak warga. Mengingat di tanah tersebut berdiri kios yang digunakan untuk perjualan warga. Sebelumnya belasan warga yang merupakan penghuni kios milik desa itu tidak dilibatkan dalam musyawarah. Setelah mereka dilibatkan dalam musdesus lanjutan, akhirnya warga sepakat tanah desa yang berdiri belasan kios berjualan diperbolehkan untuk digunakan sebagai lokasi KDMP. Pihak desa berjanji akan merelokasi para pedagang dan membangunkan kios baru bagi para pedagang agar bisa kembali berjualan. Terkait proses pembangunan gedung KDMP Desa Ketikan, pihak desa menyerahkan sepenuhnya kepada PT Agrinans yang telah berkoordinasi dengan Kodim 0717 Grobogan. Sementara pihak desa hanya menyediakan lahan seluas 30 kali 20 meter. Supriyanto, TVRI, Jawa Tengah. Kesimpulan dari video saya adalah praktik gotong royong didasarkan nilai-nilai Pancasila merupakan wujud nyata pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Setiap pula mengandung kesemangat
Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafri Saputra. Ini menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan dari agama kelompok 1. Mengapa gotong royong penting dalam kehidupan bermasyarakat? Mempererat persatuan dan kesatuan dengan gotong royong, masyarakat saling bekerja sama tanpa membedakan suku. Pertanyaan dari Nadia kelompok 1. Jelaskan hasilnya gotong royong berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan memberikan 4 contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Hakikat gotong royong berdasarkan nilai Pancasila adalah sikap bekerja sama, kerja bakti, membantu
tetangga yang sedang kesulitan bekerja sama. Pertanyaan dari Aziza, kelompok 1. Prinsip apa yang merupakan jiwa dari gotong royong yang menjadi landasan utama bagi pembangunan ekonomi nasional sesuai pasal 33 ayat 1 UUD 1945. Prinsip yang menjadi jiwa gotong royong sekaligus landasan utama pembangunan ekonomi nasional. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aziza. Nilai gotong royong yang murni dilakukan tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan material disebut dengan istilah kerja bakti atau turisme, membantu warga yang tertimpa musibah. Pertanyaan dari Nabila, kelompok 1. Jelaskan pengertian gotong royong dan sebutkan masing-masing 2 contoh kegiatan gotong royong di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah, tiket kelas, kerja bakti membersihkan lingkungan. Lingkungan keluarga membersihkan rumah bersama-sama, membantu menyiapkan makanan masa bersama. Pertanyaan dari Nadia, kelompok 2. Apa hubungan gotong royong dengan Pancasila? Implementasi nilai kemanusiaan dan sosial sila kedua dan kelima, landasan filosofi dalam berkehidupan dalam seluruh sila. Pertanyaan dari Bunga, kelompok 2. Apa saja macam gotong royong dan sebutkan contohnya? Gotong royong kerja bakti membersihkan sekolah, gotong royong tolong menolong membantu warga tertimpa musibah, gotong royong masyarakat membangun taman desa. Berdasarkan nama saya Naya bisa pertanyaan kepada Amara kelompok 6. Semua kata gotong royong lebih luas sebagai dasar budaya budaya Indonesia. Dari sifat masyarakat Nusantara yang menanamkan kebersamaan dan saling membantu. Kewajiban pejabat membangun barang jadi atau rumah tetangga bersama-sama. Pertanyaan kepada Anggun nomor 6. Mengapa kita harus menerima barang berbarengan? Juga membutuhkan pokok saluran dasar yang menciptakan aktivitas yang aman dan damai. Pertanyaan kepada Karina kelompok 4. Apa arti dari sebuah gotong royong dalam masyarakat? Tradisi bersama banyak suku, kebiasaan bersama, dan rasa keluargaan dalam satu orang merasa seperti saudara. Pertanyaan kepada Aziza nomor 1. Pendapat subjektif tergantung seorang hanya berdasarkan contoh sosialnya tersebut. Penilaian atau anggapan terhadap seorang hanya berdasarkan contohnya, hanya misalnya suku agama atau status sosial. Perkenalkan, nama saya Arifin Berera. Ingin menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Dari kelompok 6 atas nama Habibie, bagaimana peran dalam menjaga gotong royong agar tidak